Di episode kali ini, kalau sebelumnya kita ngundang promotor musik, nah di episode kali ini bakalan beda. Gua ngundang teman lama gua, Iqbal Haryadi. Selain menjalankan kesibukannya sebagai VP Brand Communication di startup crowdfunding terbesar Indonesia, kitabisa.com, Iqbal juga lagi bikin Proud Project nih, digital media yang punya lebih dari 400.000 pengikut. Proud Project tiap hari menyuguhkan followersnya dengan berbagai konten yang namparin kita buat jadi the best version of us. Nah, selama ngobrol dengan Iqbal, ngobrolin industri dan pekerja kreatif tuh nggak ada habis-habisnya. Mulai dari ngomongin ide, SDM, sampai gimana bisa terus berkarya yang diterima sama market. Tapi Iqbal nih rare talent menurut gua. Bisa jadi konseptor, influencer, dan eksekutor sekaligus. Kita dengerin cerita Iqbal yang udah bertahun-tahun ada di industri ini. Sekarang, selain di kitabisa.com, Iqbal juga lagi sibuk ngebangun Proud Project. Banyak banget cerita menarik yang Iqbal temukan dari teman-teman yang berbagi di Proud Project. Mulai dari cuma sekedar konten di media sosial aja, sekarang Iqbal dan Proud Project juga lagi bikin kegiatan offline lewat Proud Circle. Jadi seorang ibu pasti susah, tapi pernah nggak sih kebayang rasanya jadi ayah? Meski hidup berat, tapi jadi ayah tuh nggak kalah susahnya. Cerita Iqbal ini menginspirasi banget. Gua nggak kebayang sih di umur 30 udah berperan sebagai suami, ayah dari 2 anak, dan sambil aktif ngejalanin 2 startup sekaligus. Mulai dari suka duka menjadi seorang ayah, isu Palestina, sampai dengan jatuh bangun pekerja kreatif, semua ada di obrolan kita kali ini. Jadi, selamat mendengarkan! Ya, selamat datang kembali di namanya juga podcast bareng gue Ogi yang bukan Cockroaches dan teman gue. Gue Patrick, bukan Patrick Vieira. Baru lagi. Nah, bareng sama kita sekarang udah ada Iqbal, salah satu teman gue dari 2017 di kitabisa.com. Tapi Iqbal tuh sebenarnya bukan cuma kitabisa.com. Nah, mungkin gue mau nanya dulu, Bal, jadi lu sekarang lagi sibuk apa sih, Bal? Kayaknya di konten lu ada berbagai macam konten loh. Iya, gak Pogi kan udah lama di dunia ini kan, dunia tipu-tipu aja Pak. Termasuk ini sih tipu-tipu. Jadi tipu-tipu deh. Enggak sih, kalau sibuk sih iya sebenarnya mungkin kalau professionally yang utama 2 lah, kita bisa tetap. Terus kedua Proud Project, sekarang lagi handle Proud Project. Jadi sebenarnya sih dibilang beda banget juga enggak, cuma singkatnya sebenarnya Proud Project nih kita bisa sama Volix bikin joint venture baru untuk nge-handle si Proud Project ini. Kan sebenarnya lu kenal Trivet? Kenal kan? Maksudnya Proud Project kan udah lama sebenarnya. Dan maksudnya even Trivet pun mulai Proud Project dulu baru mulai Volix gitu. Ya. Volix kan baru dibikin pas pandemi. Nah, Proud Project-nya, singkat cerita Proud Project karena Trivet udah fokus di Volix, Proud Project-nya nggak terlalu ke-handle, terus kita sempat ngobrol dan lain-lain. Terus kayak, ya why not Proud Project kita bisa yang handle aja secara operational gitu. Terus ya ngobrol-ngobrol, intinya sebenarnya dari dulu pun kan gue ngerasa Proud Project tuh sebenarnya kayak kita bisa. Cuma bercandaan gue kalau kita bisa tuh anaknya sholat, kalau Proud Project anak party. Ini harus gue potong kan? Ini gue harus potong kan? Enggak, aman. Tapi memang begitu. Maksudnya sebenarnya secara hati tuh kayak anak Proud Project dan anak kita bisa tuh sama, beda tongkrongan aja, beda tampilan dan lain-lain. Jadi sebenarnya menyebarkan kebaikan juga, tapi beda style dan beda tongkrongan aja. Nah makanya pas ada obrolan itu, ya udah kita aja yang handle, kita bikin joint venture. Sekarang Proud Project kita yang jalanin gitu. Jadi sebenarnya Proud Project dan kita bisa dua-duanya startup. Dua-duanya startup. Tell me, ini hal yang baru karena kan sebelumnya lu tuh VP di sebuah startup yang udah established, sekarang kita bisa terus kemudian lu jadi CEO. What's the difference? Different dari segi guanya, Elunya sebagai ya pasti role-nya gitu kan. Kalau biasanya kan satu role doang, kan the whole company. Iya. Somehow sih sebenarnya ini ya bener ada 2. Kalau ibaratnya kalau di meja kerja tuh ada 2 barang, ada 2 dokumen yang harus gue kerjain gitu ya. Ini 2 dokumennya berbeda. Tapi sebenarnya dari segi bigger picture-nya tadi yang gue bilang, karena sebenarnya Proud Project pun bagian dari hal yang gue dan tim kerjakan gitu ya. Jadi ada yang mengerjakan kita bisanya, terus ada Proud-nya juga. Karena dari segi media pun kita ngelihat sebenarnya ya dari zaman kita dulu kerja bareng juga kan, gue selalu bilang kita bisa tuh sebenarnya media juga gitu kan. Karena kan kita menyebarkan berita, menyebarkan narasi dan lain-lain, dan goalnya adalah ngajakin orang untuk do something gitu kan.
Nah, jadi dalam konteks si Proud Project ini sendiri pun kita bikin media network. Jadi kalau kita ngenalin Proud Project itu kita nggak ngenalin hanya Proud Project aja, tapi kita ngenalin nama media networknya Kind and Proud Media Network, which is yang di dalamnya ada 2 media yang kita kelola, ada Kita Bisa dan si Proud Project-nya gitu. Maksudnya Kita Bisanya sendiri kan dia punya aset media juga, hampir 1 juta followers, terus kayak YouTube subscribers 200.000 dan lain-lain gitu. Jadi dari segi tadi balik ke pertanyaan lo, mungkin dari segi apa bedanya, ya satu Kita Bisa itu sebagai crowdfunding platform yang punya punya aset media untuk ngasih konten yang berkaitan dengan ngajakin orang berbuat kebaikan dan lain-lain. Di sisi lain ada Proud Project yang mungkin targetnya dan bahasannya lebih ke anak muda, terus kayak gimana mereka bisa maximize their potential, bisa break their walls, bisa break their personal boundaries kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya ini kita ngelihatnya sih kayak dua barang yang beda, tapi sebenarnya dengan misi yang sama, tapi cara dan gayanya aja yang beda gitu. Ini gue menarik banget karena gue baru tahu bahwa Kita Bisa dan Proud Project itu punya satu holding, dalam tanda kutip holding brand baru, Kind and Proud. Iya. Gitu. Nah, tapi gue mau nanya, iklim startup Indonesia sendiri kan beberapa tahun terakhir ini lagi happening banget. Patrick, Happening dalam arti apa nih? lagi tumbuh. Gitu, bukan happening ya betul bahwa ada lagi itu juga winter ya teman-teman ya. Lagi dingin di pucuk, kebetulan di luar hujan, iklim ekosistemnya juga lagi hujan dingin gitu ya. Nah, what I want to say, Patrick ini kan juga salah satu pelaku. Kita tuh dulu dari zaman Start Surabaya bareng ya, Pat ya. Start Surabaya, kemudian ada 1000 startup sekarang. Patrick juga lagi running. Gimana sih bisa Iqbal itu ada di titik sekarang di mana lu bisa punya pemikiran kayak tadi bahwa you can do two jobs at once, dan ya dua-duanya startup, startups kan pasti agile gitu kan. Mungkin Patrick ada mau nambah. Sebelum ke situ, lo tahu startup pertama kali itu di mana? Nah, tahu startup pertama kali di mana? Dan di momen apa gitu? Ya kecemplungnya di mana gitu ya? Di mana? Kejebaknya curiga sama dari awal apa? kerja dia langsung ada startup. Karena kalau nggak salah Kita Bisa kerjaan pertama. Kita Bisa pekerjaan pertama gue. Jadi kalau gue ditanya apa pengalaman kerja lu, nggak ada, cuma satu. Ya Kita Bisa dan Proud pun kan bagian dari Kita Bisa gitu-gitu. Cuma mungkin kalau cemplungnya, jadi gue tuh kan kuliah biologi di UI. Oke. Gue kuliah biologi di UI, terus long story short, tahun ketiga gue merasa bahwa Biologi is not your thing. biologi is my thing, tapi gue nggak bisa berkarir di Kan sini. lu punya karya biologi, baru mau bercandain. Dulu lo punya inisiatif. Ada. Jadi, gue inget banget. nah makanya gue tuh selalu, gue dari awal gue emang suka biologi, sampai sekarang pun gue masih suka biologi, sains dan lain-lain. Ini agak melipir dikit, dulu gue mau masuk biologi karena 2 tokoh. Siapa? Satu Rob Bradle, lu tau Rob Bradle nggak? Dulu kayak di Antv tuh suka ada orang Australia yang suka nangkepin buaya. Oh, gue tahu. Nah, Ya itu satu, menurut gue itu seru. Ya dan varian-varian lainnya ya, maksudnya kayak ada Sir David Attenborough yang BBC gitu-gitu, sama satu lagi Peter Parker. Peter Parker kan anak biologi. Lah Spider-Man kurang biologi apa? Dia digigit laba-laba, musuhnya semua lizard, rhino, pokoknya semua ini kan makhluk-makhluk. Tapi anyway, singkat cerita gue masuk biologi, terus gue jalanin biologi, gue explore sana sini, terus gue pernah tinggal 1 bulan di sebuah pulau di bawah Pulau Jawa. Kalau lu zoom Pulau Jawa, di bawah moncongnya ada satu pulau kecil. bukan. Nama pulaunya Pulau Tinjil. Harus lu zoom, pokoknya orang nggak ada yang tahu lah. Itu emang pulau penelitian soalnya. Itu pulau penelitian punya IPB, di mana mereka menangkarkan secara alami monyet-monyet ekor panjang. Dan setiap berapa bulan sekali itu dipanen untuk kedokteran hewan. IPB. Bahan percobaan atau apa? Ya. Oke. Gua nggak tahu ini harusnya segitu public sih. Ya, itu public knowledge. Tapi intinya itu pulau sebenarnya nggak berpenghuni. Nah, gue tinggal di sana sebulan karena nemenin pada peneliti dari US. Nggak ada listrik, hanya jam pokoknya cuma maghrib sampai isya. Terus kayak Sampai isya itu cuma sejam loh. iya Pas subuh. Enggak, maghrib sampai subuh. Nggak isya banget lah, mungkin jam 9 gitu ya. Tapi terus kayak itu cuma jalan seminggu.
Terus kayak sisanya tuh lebih pendek lagi. Karena ada rusak apalah apa sih kalau yang itu tuh buat listriknya, generatornya gitu-gitulah. Tapi intinya gue sebulan di sana, tiap hari kerjaan gue pagi keluar ngambil data sampai siang di tengah hutan sendirian, balik ke camp, siang ngambil data lagi gitu sebulan. Kalau sore kerjaan gue cuma menatap pantai aja sendirian. Iya. Tapi intinya sebulan itu kesimpulannya adalah gue suka biologi tapi gue nggak bisa berkarir di sini. Gue nggak cocok. I see. Nah pulang dari sana intinya ya udah goal gue cuma satu, kelarin kuliah sambil gue memaksimalkan status gue sebagai anak UI untuk nge-explore sana sini. Nah dulu tuh gue ikutan seminar apalah di FE ada seminar apa pokoknya gue ikutin semuanya. Nah terus salah satu yang nyantol banget tuh dulu ya soal bisnis dan marketing. Nah tapi dulu tuh masih zaman belum startup tuh, masih zaman dulu tuh hero-hero bisnis tuh ya Sasinggi, tau gak lo? Ada zaman sebelum startup yang hero-heronya tuh bisnis-bisnisnya tuh bisnis yang clothing, bisnis kuliner. Startup tapi bukan tech. Bukan tech, betul. Jadi ada zamannya itu dulu kan, ada zaman itu. Nah itu gue ikut belajar sana sini dan segala macam sampai habis itu salah satu yang agak nyemplung banget itu udah mulai rame ke digital marketing, ada komunitas Depok Digital Marketing waktu itu. Nah, gua OMD, Online Marketing Depok kalau nggak salah. Pokoknya gue ikut itu, mereka ada pertemuan tiap hari Selasa atau hari Kamis, gue lupa. Gue ikut itu selalu ngintilin, duduk aja di belakang, dengerin dan segala macam ya. Gue nyerap di sana. Nah dari situ gue tahu ternyata ada opportunity itu. Gue udah mulai kayak nyari-nyari kerjaan freelance dan lain-lain. Dari situ singkat cerita dari situ udah tahu dunianya. 2013 pun gue ketemu Timi udah mulai kita bisa. Habis itu ngisi di UI. Abang-abangan alumni lah gitu kan, kayak ngisi acara BEM UI. Ini ada sekarang sih kalau Timi ya baru banget mulai waktu itu kita bisa. Jadi kayak ini gerakan baru nih, belum startup kayak waktu itu ininya, kayak pokoknya gerakan sosial tapi digital bla 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 bla. Entrepreneurship waktu itu. Ya, nah gue kenalan dari situ, terus dia cukup kaget karena gue udah tahu tentang crowdfunding karena gue kan banyak riset, maksudnya banyak baca-baca. Terus dia kaget karena mungkin pada saat itu nggak banyak yang orang yang tahu. Ya dari situ kita kontak-kontakan sih. Singkat cerita pas gue udah mau lulus 2014 akhir kalau nggak salah, ya Timi ngontak gue. Intinya kita lagi nyari orang, ngobrol-ngobrol. Ya udah, abis itu gue belum lulus pun gue udah mulai kerja gitu. 9 tahun ya. 9 tahun ya, 2015 Januari sih officially mulainya ya. Tapi sebelum itu udah mulai kayak part-time gitu. Role lo sebagai apa di awal itu? Role gua awal itu ya anything relate. Dulu awalnya ada ini sih, ada handle project manage relationship sama NGO. Tapi manager. Ya semacam itulah. Terus kayak tapi udah mulai megang sosmed gitu. Kayak awalnya ya sosmed dan semua palu gada terkait marketing lah. Gitu. Ini gue inspire banget karena ceritanya ternyata udah sepanjang itu gitu. Gue baru ngeh bahwa walaupun gue kenal lo dari sekian tahun yang lalu, tapi ternyata startingnya bahkan dari 2013 ya. 2013. 10 years ago, time flies. Itu belum ada startup. Nah tadi lo cerita bahwa 10 tahun ditempa di industri startup, di ekosistem startup dengan berbagai macam startup tech dan non-tech. So, what's your opinion about startup and the culture? Ya. Kayaknya ada sekarang tuh kita udah masuk fase yang beda ya. Maksudnya dunia startup tuh udah beda dari dulu 2015, 2016. Booming banget dan ya bener-bener lagi kayak semua everything is so cool about startup lah. Yeah. Kayak iya kan, kayak fast pace, terus kayak seru, anak muda banget. Dulu tuh rame banget kan, kayak kita waktu itu lagi di momen itu. Di wave itu dan ekosistemnya juga lagi growing banget. Terus dulu kan rame banget tuh, setiap minggu pasti ada acara meet up. Wah itu seru banget sih dulu ya. Dulu gitu. Kayak ya fase itu kayak mungkin 2015 sampai 2018, 19 kayaknya masih ya, 19 masih. Gue juga beberapa kali jadi mentor 1000 startup gitu. Ya, my opinion about startup at that phase sih sebenarnya itu sangat exciting ya buat gue ya. Dan saling suportif waktu itu kan? Dan suportif banget, ekosistemnya enak, seru gitu ya. Mungkin bisa dibilang kayak
ya benar-benar lagi growing dan mungkin tidak banyak gue mau bilang nggak banyak nyinyiran lah. Mungkin kalau sekarang kan karena udah mulai kelihatan lah gitu ya. Maksudnya ada banyak hal yang mungkin tidak ideal ternyata dari cara startup ini bekerja. Dari semua industri sama aja. Betul. Jadi kayak lagi fase growing aja terus ternyata oh nih ada banyak hal yang mestinya tidak dilakukan seperti itu baru kemudian Mungkin karena saat itu belum ada istilah red flag. red flag. Belum. Iya. Gitu. Belum terlalu kenal red flag. Nah, terus 2019 abis itu hit pandemi gitu kan. Nah, itu baru kayak realization lah mungkin ya secara ekosistem kayak wah startup ini ternyata nggak sesehat itu, misalnya secara financial banyak hal yang mungkin nggak ideal, terus kayak culture yang tadi hustle culture, face pace dan lain-lain mulai ada banyak yang menyeimbangkan gitu ya, mungkin kontra, wah ini juga nggak sehat lalala dan segala macam ya. Jadi kayak mungkin diskusinya jadi lebih banyak benturan aja gitu. Ini menarik. Kalau Mas Patrick sendiri, pengalaman lo di startup, mungkin lo mau nanya. Jangan gua melulu, Pat. Mungkin ke topik selanjutnya ya, terkait. Bridgingnya agak kurang ini ya. Suka Agak kasar ya. Padahal lu bisa kasih tahu saya nanti saya Saya bridging. kan bukan narasumber ya, jadi saya nggak bisa memberikan opini gitu. Cuma bisa nanya doang. Nggak apa-apa. Patahin aja. Gue sebenarnya mau nanya, balik masih soal startup. You guys baru bikin manajemen baru di si Proud Project. Mau ngapain sih? Sebelum itu deh, mungkin ada yang nggak tahu project-nya apa. Oh iya, Singkat aja. Good question. To be honest ya, gue tuh masih agak bingung mendeskripsikan Proud. Tapi mungkin deskripsi yang paling oke itu dari Bapak-Bapak ID. Bapak-Bapak ID pernah nge-feature kita. Jadi kayak ini akun-akun yang perlu lu follow lah gitu. Nah, dia mendeskripsikan Proud tuh intinya ini kayak teman lu yang secara soul tuh sangat tua. Jadi dia tuh old soul, temen lu nongkrong, tapi dia tuh old soul yang wisdomnya banyak dan bisa menampar lu dengan banyak fakta-fakta yang bikin lu jadi berbenah diri lu gitu. Nah, menurut gue itu deskripsi yang cukup oke untuk menggambarkan Proud sih, bahwa Proud itu media untuk anak muda yang kita tuh banyak ngomongin hal-hal yang gue sih bilangnya socially relevant, emotionally relatable. Jadi yang bikin orang ngerasa oh iya itu relevan buat gua dan gua relate sama itu. Misalnya contoh, kita banyak ngangkat story-story ya orang-orang biasa gitu ya, anak-anak biasa ya, common boys and girls kayak kita. Tapi cerita-cerita yang sebenarnya orang juga merasa iya lagi gua kayak gitu juga. Misalnya kita pernah ngangkat gua sambil buka ya. Kita pernah ngangkat cerita ada teman kita namanya Rala. Nah, dia tuh di covernya kita cerita, sinyal agak sulit sini. Isi password dulu, Pak. Oh iya, tapi sulit lagi. Oh ini udah keluar. Jadi dia cerita ya, jadi anak pertama dan tulang punggung keluarga bikin gue belajar berkorban dan nge-push batasan diri. Ternyata kontennya soal sandwich generation. Salah satunya, ya. Karena kan memang dan ini yang komen 700 orang. Banyak karena banyak yang relate. Banyak yang relate gitu. Jadi lu juga anak pertama ya? Enggak. Pertama sandwich, tulang punggung keluarga juga gitu kan. Ya itu anak pertama satu-satunya berarti. ya anak pertama udah pasti satu-satunya. Kalimat lu ya benar tidak invalid. Itu juga satu-satunya kan, kalau enggak kedua dan ketiga. Nah, kayak kita ngangkat cerita-cerita kayak gitu yang bikin orang ngerasa oh ya gue relate juga, dan nah ini yang menarik. Dan ternyata orang jadi merasa Proud Project itu, akun Proud Project itu safe space buat mereka. Karena kalau lu lihat komen-komennya, jarang banget komennya yang pendek. Jadi tempat curhat. Jadi tempat mereka sharing cerita mereka juga, atau sharing bahkan mungkin nggak melulu cerita mereka, tapi mereka sharing support mereka juga terhadap cerita yang lagi diceritakan gitu. Jadi itu yang buat gue sih, kita bikin media ini, revive media ini ya kan, tadinya udah ada terus kita revive lagi dengan nafas yang fresh, and then kita bikin konten-konten yang bikin orang merasa relate dan relevan buat mereka, dan mereka jadi pengen
push dirinya sendiri, terus mereka jadi nge-share juga cerita mereka gitu. Nah itu yang menurut gue akhirnya jadi community dan safe space juga buat banyak orang. Itu yang menarik sih. Tapi ini menarik, berarti it's become a platform for everyone to talk and discuss about their proud matters ya. Ya. Tapi ini gue baru-baru tahu. Jadi kedepannya akan dikembangkan lebih banyak cerita-cerita orang-orang yang mereka punya proud story, tapi mereka orang biasa dengan cerita luar biasa gitu kan ya. Betul, jadi mungkin kalau secara konten ya kita tetap akan banyak ngomongin konten-konten yang bikin orang merasa tertampar gitu ya. Apa konten paling menarik di Proud yang menurut lo pengen banget semua orang harus nonton konten itu? Gue kayak harus review lagi. Ada banyak soalnya, karena Satu, angle-nya banyak. Yang memorable banget sama lo. Kalau lo lupa berarti nggak paling. Gue udah lama nggak nulis langsung soalnya, udah anak-anak yang nulis, gue lagi inget-inget dulu ya. Apa ya? Jadi lu ngapain sih? Kok lu nulis? Kan lu bos CEO. Iya, tapi kan konten kalau lu media, nafas lu justru nafasnya tuh harus dari CEO-nya justru. Menurut gua ya. Gua nggak tahu karena gua nggak pernah punya media. Iya, tapi maksud gua sama kayak misalnya Mbak Nana dengan narasi lah. Maksudnya Mbak Nananya nggak harus nulis artikel tiap hari, tapi Mbak Nananya harus nulis dan harus muncul dan harus kasih tahu ke orang warna media gua tuh kayak gini. Karena kan media itu sebenarnya kan tidak ada, media itu bukan person kan. Dia itu kayak sebuah konsep abstrak, sebuah brand gitu kan. Tapi brand atau orang bisa relate, orang bisa ngerti lu tuh stand untuk apa kalau ada orangnya gitu. Jadi mau nggak mau emang Proud itu di awal gua yang nulis semua kontennya. Karena di awal Rejuvenation atau? Di awal Rejuvenation. Karena gua harus ngeset juga kayak tone-nya Proud tuh kesini, yang mau kita omongin tuh ini gitu, yang mau kita tamparin orang tuh ini, ibaratnya gitulah ya. Setelah itunya jadi, ya sebenarnya siapapun jadi bisa nulis yang ada di tim kita gitu, karena mereka udah tahu oh gayanya kayak gini, terus kayak ngomonginnya kayak gini dan segala macam gitu. Tadi balik ke pertanyaan lo, yes. Paling lo memorable banget. Sebenarnya ada satu yang kemarin ya, ntar gue lupa persisnya, tapi ini menarik karena banyak banget yang ngomong. Nih, simple banget nih. Jangan biarkan terpendam. Lo boleh confess apapun di kolom komentar konten ini. Ada 1.200 orang, Gi. Ternyata sebanyak itu. Sebanyak itu orang yang memendam. Iya, yang memendam itu. Dan ini beragam banget ya. Maksudnya ada yang memendam. Aku sambil lihat konten dulu ya. Ya, ada yang memendam rindu. Nih, gue baca beberapa ya. Gue kangen bokap, ada yang bilang gitu. Ada yang I feel content di tengah huru-hara rutinitas, gue bersyukur masih punya ini itu, masih mampu ngelakuin ini itu. Once in a while pala mau meledak, biasalah, one step at a time aja, yuk bisa yuk gitu. Ada yang maksudnya nafasnya optimis gitu, ada yang takut juga, takut nggak jadi apa-apa, rasanya gitu-gitu aja. Ada yang nyampein cintanya sama seseorang yang dia nggak mention juga siapa, tapi dia ngerasain aja perasaannya. Dan mungkin dia juga berpikir, mungkin siapa kalau di sini kayaknya nggak ada teman gue yang akan lihat gitu kan, jadi kayak gue nggak tahu sih akhirnya ada teman yang lihat atau nggak. Tapi maksud gue yang konten kayak gini nggak cuma satu, yang artinya kita menyediakan tempat untuk orang cerita, tapi juga bukan yang menye-menye yang kayak, karena kan ada juga nih yang nafasnya kayak menye-menye banget gitu. Nah itu bukan kita nggak ngambil itu, karena menurut gue kayak itu bukan proud aja. Itu bukan proud aja, dan dari POV gue nggak terlalu produktif. Jadi instead of tempat lu nangis gitu, kayak ini tempat lu nongkrong sama temen lu, ya lu sambat aja gitu. Dan seru. 1.200 orang yang 1.200 orang bercerita tentang beban hidup mereka dan hal-hal yang ingin mereka sampaikan tapi tidak tersampaikan, kira-kira gitu ya. Iya, gue kasih contoh lain ya. Ada lagi nih. Buat kakak-kakak yang mendekati usia 30 atau 30 ke atas, apa nasihat yang bisa lo berikan buat kita yang masih usia 20-an awal? Jangan pacaran beda agama, buang-buang waktu. Kan langsung keluar. Ini yang kayak lo, yang langsung keluar, ada 1.470 orang gitu. Demi apapun. Ada 1.400. Gue udah 30 dan hal-hal yang kayak gitu relate. Iya kan? Karena gue udah 30 ya, Pet, nggak tahu deh. Lo berapa, Pet? 30. 30, apa coba lo? Jangan lemah
Jangan lemah. Lo ngeliat gua. Oh, kan buat Buat anak 20-an. Apa jangan lemah apa ya, elaborate? Jangan apa coba? jangan manja kalau kerja gitu ya. Oh, tuh, jangan manja kalau kerja. Iya, itu ada 1.400. Ini udah jadi, ini kalau dibukuin udah jadi kayak anak-anak 20-an, udah lu baca ini aja gitu. Masing-masing boleh bikin satu halaman, itu udah 1.400 halaman sendiri. Iya. Udah ngumpulin wisdom. Artinya kan sebenarnya orang-orang itu apa ya, ibaratnya kalau kita mau ini bahasanya mungkin terlalu cheesy kali ya, tapi dia kalau lo mau mengembangkan diri, kalau lo mau outgrow yourself gitu, kayak it's not far away, dan lo nggak harus ngomong ke motivator atau orang yang inspiring, Mbak Nana atau siapa, kayak ini Because maybe the inspiration is around us ya. ya kita sama bareng kita aja nih, kita sama-sama orang biasa, nggak ada yang seleb atau apa, cuma dikasih space di mana di sini kita bisa ngobrol bareng, and then the wisdom is there gitu. Dan itu yang menurut gue beautiful sih dari sosmed ya, atau dalam konteks ini ya di Proud gitu. Saya menghela nafas dulu karena gue nggak ngira justru gue yang akan hela nafas, kan harusnya gue yang mau wawancara ya. Pernah ada followers yang ngucapin terima kasih ke lu langsung atau ketemu tiba-tiba dia tahu lo yang Iya. Nah, mungkin gue cerita dua. Satu, kalau yang dulu banget waktu sebelum kita yang rejuvenate, kan salah satu yang bikin ini kita taruh di pin kita ya, kenapa kita bikin Proud gitu. Ini kita ceritain. Dan salah satunya adalah dulu ada satu DM yang masuk dan dia bilang terima kasih sama Proud karena gara-gara baca konten Proud dia nggak jadi bunuh diri. Gitu. Itu satu. Dan kita nggak, apa sih ceritanya tidak detail gitu, karena kita juga nggak pengen nanyain dan lain-lain. Cuma that one special DM itu yang jadi kayak why-nya kita gitu. We're not just media gitu. Kita bukan cuma konten yang bikin quote-quote supaya orang share di stories. We're not doing that gitu. We're doing this karena untuk membuat impact-impact seperti ini gitu. Karena kita percaya ya story bukan cuma story gitu. Konten bukan cuma konten. It can move people, it can inspire people, it can change people gitu. Itu satu. Terus kedua, kita bikin community namanya Proud Circle. Dan awalnya itu gara-gara ngelihat komen kita. Yang mana? Yang manapun. Maksudnya kan kita bikin konten-konten nih. Terus ternyata di konten-konten itu orang-orang jadi pada curhat, jadi pada cerita. Jadi kita lihat loh, kok orang-orang ini justru jadi ngerasa atau menganggap Proud ini jadi safe space buat mereka. Bahkan banyak yang DM juga cerita keluh kesah mereka dan segala macam, yang mungkin kita juga minta maaf karena kita nggak bisa, kita baca semuanya, tapi definitely kita nggak punya capability untuk balas semuanya dan lain-lain, dan banyak yang kita balas dengan ya mungkin lo perlu pertolongan profesional dan lain-lain. Cuma poinnya adalah dari komen kita lihat ternyata mereka mempercayakan akun Proud atau postingan Proud itu jadi safe space buat mereka, and then kita mikir ya why not kita bikin safe space-nya even deeper gitu. Nah, that's why makanya akhirnya kita bikin si Proud Circle ini, di mana Proud Circle ini ya it's community. Terus kita udah bikin meet up. Waktu itu kita bikin meet up yang pertama di kantor kita juga. Berapa orang? 20 orang. 20-an orang datang, kita melingkar. Itu malam ya, malam, dan agendanya kita minta beberapa orang untuk cerita. Saya punya teman punya space kalau cuma 20 orang. Namanya Patrick. Siapa tahu bisa minjem. Siap. Nah, itu ada di konten kita juga, nanti mungkin kalau di insert bisa ditampilin ya. Tapi ya, intinya mereka ngumpul, sharing, cerita, dan ya sebenarnya jadi membuat experience komentar itu di live aja. Orang-orang ini cerita, dan orang-orang ini yang tadinya ini baru pertama ketemu, kenalan, saling mendengarkan, saling support, and then habis itu jadi friends, jadi community. Kita udah beberapa kali bikin activity bareng juga, ada lari bareng, ada nonton bareng. Tapi ya this is not a community yang ya cuma hahaha hihi doang, tapi ya berangkat dari kesamaan bahwa we trust each other to make this a safe space for everyone yang ada di sini gitu. Jadi mungkin kita nggak kenal-kenal banget, atau bahkan kan ada tendensi juga justru kalau lu mau safe space, jangan lu justru nyari orang yang nggak kenal sama lu kan, supaya judgementnya lebih, orang tuh biasanya curhat lebih bebas kalau sama orang yang nggak dikenal dibanding yang dikenal, karena yang dikenal justru ada ketakutan kayak dia udah tahu cerita gue, nanti dia
bilang inilah, bilang itulah, ada takut dicepuin lah gitu. ntar dicepuin lah, ntar dia malah bilang lu mah gitu doang, itu mah masa lalu dari dulu, dari zaman SMP misalnya gitu-gitu kan. Justru ketika ke orang yang asing tapi satu frekuensi gitu ya, mereka malah biasanya lebih terbuka, dan itu yang kejadian di Proud gitu. Dan di situ ya teman-teman pada bilang terima kasih, pada bilang ngerasa kayak apa ya, some of them saying out loud, some of them saying nggak verbatim seperti ini, tapi intinya mereka bilang ya gue tidak tahu bahwa ternyata gue butuh komunitas seperti ini, dan bahwa ini ada, I'm very grateful gitu. Jadi lo membangun tempat untuk bisa jadi safe space bagi siapapun yang lagi butuh wadah yang bisa cerita, percaya. Ya. Dan bukan cuma untuk, ibaratnya bukan cuma tempat lo buang sampah ya. Maksudnya enggak. Justru menurut gua bukan tempat, gua akan selalu bilang bahwa tempat kayak gini tuh bukan tempat buang sampah, teman-teman. Tapi mungkin tempat untuk rediscover diri lo sendiri, menemukan apa yang lo butuhkan. Karena biasanya, ketahuan deh gua ke pelaku. Karena biasanya yang kita butuhin itu cuma waktu untuk take a look to ourselves, untuk nge-rediscover value of life kita yang kayak kita ngerasa nggak berharga karena sesuatu peristiwa, tapi kita mungkin karena punya teman-teman satu circle, karena kita punya banyak obrolan, kita jadi bisa ngelihat betapa hidup gue tuh baik-baik aja. Gue ya kalau yang lagi bahasa kerennya Gen Z sekarang, sebelum kamu mencintai orang lain atau apapun itu atau pekerjaan, cintai diri kamu sendiri, karena if you fight for others, nobody will fight for you gitu. That's super true. Karena gue minggu lalu baru mendengarkan cerita dari seseorang tentang suicidal thought atau suicidal experience dia di 1-2 tahun yang lalu. Dan ceritanya cukup relevan. Sampai ya gue ngerti bahwa akhirnya ya orang-orang tuh banyak yang projecting their trauma and their insecurity to others. And it will getting worse kalau dia projecting to him or herself gitu. Karena jadinya pertempurannya di kepala bukan di realita. Dan itu jadi seru banget ketika lu bisa create tempat untuk it's very good space. Dan gue setuju tadi kayak lu bilang rediscover ya, karena sometimes kita cuma perlu keluar atau ketemu orang baru untuk kasih tahu sesuatu yang selama ini kita udah tahu tapi kita overlook atau kita nggak pernah dikasih tahu gitu. Saya bikin podcast karena saya putus, teman-teman. Oke, jadi ternyata itu. Itu di highlight ya. Iya. Memang perlu, Pak. Perlu. Kemarin gue mulai aktif podcast lagi tuh salah satunya karena gue baru punya anak. Yang kedua. Momentum, ada banyak hal di kepala yang butuh dikeluarkan gitu. Ya memang begitu. Makanya kan sebenarnya banyak hal itu tadi yang bahasa lu pertempuran di kepala itu sebenarnya mungkin nggak, solusinya juga nggak yang moonshot gimana kan sebenarnya. Lu cuma perlu waktu dan space untuk itu dikeluarin. Abis itu dikeluarin ternyata lu jadi bisa ngelihat lebih jelas aja gitu. Oh ternyata masalahnya begini. Oh berarti yang harus gue lakukan ini. Jadi clear aja gitu. Jadi kadang mengeluarkan apa yang di kepala itu a very first small step yang bisa dilakukan. Nah, the challenge is mungkin makin kesini secara scientific dan lain-lain juga kan banyak tuh report-reportnya yang bilang bahwa mungkin loneliness makin tinggi, orang-orang makin terkoneksi tapi makin ngerasa sendirian gitu kan, nggak tahu mau curhat ke siapa dan lain-lain gitu. Nah makanya mungkin safe space seperti ini di digital itu jadi perlu, di ruang offline pun juga apalagi gitu. Gue punya jokes yang menurut gue relevan buat semua orang. Ketika lo diare, lo berobat, tapi ketika yang sakit mental lo sangat denial untuk berobat. Kayak menurut gue banyak orang tuh terlalu merasa bahwa ketemu psikolog tuh aib, which is that's not good. Karena diare itu menurut gue penyakit yang sangat simpel ya, yaitu diare pencernaan. Tapi ketika masalahnya di kepala tuh kan akan berdampak ke semua organ. Banyak orang nggak memilih buat berobat. Thank you loh for highlighting that. Dan nggak perlu nunggu sakit juga sih sebenarnya untuk ke psikolog kan. Kayak lu ke dokter gigi aja, kayak lu
checkpoint, medical check up lah gitu Iya, kan. iya, iya. Ya kalau ternyata nggak ada apa-apa ya oke gitu. Tapi kalau ada apa-apa kan lu jadi tahu duluan gitu kan, tanpa harus nunggu beneran udah parah banget, udah harus diobatinnya severe banget. Bahkan mungkin menurut gue beberapa pasangan itu perlu check up premarital untuk tahu traumatis apa yang dibawa pasangannya, karena kadang-kadang tuh banyak orang tuh tidak tahu bagaimana cara menghandle trauma orang lain. Bisa jadi ya, I assume. Ya. Atau mungkin kalau dari pengalaman gue mungkin lebih ke tadi yang udah lo bilang juga, ya lo harus tahu menghandle trauma lo sendiri. Iya. Otherwise lo tanpa sadar atau bahkan bisa jadi dengan sadar juga lo projecting trauma itu ke orang gitu. And it will make maybe your spouse jadi babysitting, which is not good. Okay, that's first part of namanya juga podcast. Kita udah ngobrol panjang lebar buat teman-teman. Kita masih akan lanjut di part kedua. Thank you.